Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Kupas tuntas berkaitan parameter keberhasilan ternak kambing ya. Sukses ternak kambing itu bukan diukur dari banyaknya atau jumlah kambing yang kita pelihara, tetapi sebenarnya yang paling tepat itu diukur dari sehat dan bagusnya kambing. Sehat dan bagusnya kambing bisa kita lihat. Yang pertama adalah ini kambingnya gemuk, tulang iganya itu tidak kelihatan. Terus kemudian tulang punggung kambing itu tidak lancip, artinya datar. Terus kemudian kepalanya tembem lah ya, berisi. Terus matanya cerah, bulu kambing itu klimis, berminyak. Terus kuku kakinya itu juga mengkilat, bersih. Terus berkaitan dengan ekor nih ya, bulu ekor itu cenderung naik kalau sehat itu. Kalau enggak sehat dia lebih banyak turun atau lurus kaku ke belakang. Kalau lurus kaku ke belakang itu cenderungnya lebih mendekati stroke ya. Terus kemudian kotoran, berkaitan kotoran kambing ini ya. Kambing yang sehat, kambing yang bagus itu ketika membuang kotorannya itu bentuknya bulat, mengkilap, seperti berminyak. Tapi kalau enggak sehat pasti enggak seperti itu. Terus kemudian kalau kencingnya itu bau ya seperti bau perengus, seperti bulu, mirip bulu kambingnya, bau perengus. Terus selanjutnya yang kedua, ini yang tadi kupas berkaitan hal pertama ya, ini hal yang kedua. Ini cara merawat kambing ya. Ini berkaitan dengan pola makan, nafsu makan ya. Kalau kambing makannya rakus, itu bisa kemungkinan besar pasti itu saya pastikan pasti kambingnya sehat. Apapun yang diberikan ke kita, ke kambing, pasti dia makan dengan lahap dan habis. Itu intinya kambing itu benar-benar sehat, bagus. Terus jenis makanannya itu kalau setiap hari harus fresh ya. Dan juga yang diberikan makanan-makanan yang bukan hanya satu jenis tapi melainkan banyak jenisnya, variasi lah ya, variasi jenis makanan. Jangan satu jenis saja, kalau satu jenis saja berhari-hari dia bosen. Jadi teman-teman harus perhatikan berkaitan makan ya, jenisnya harus divariasi biar kambing tidak bosen. Terus kemudian selain hijauan juga perlu ada makanan tambahan yang lain ya, seperti konsentrat ataupun minuman yang diberikan suplemen, vitamin, penambah nafsu makan, dan pemberian obat-obatan yang berkala. Terus kemudian berkaitan dengan kandang ini ya, berkaitan dengan kandang, sirkulasi udara itu harus benar-benar ada ya, artinya jangan kandang itu jangan pengap, jangan rumah-rumahan kandang itu terlalu pendek, terus udara nggak mudah berganti, ini bisa menjadi masalah. Terus kemudian berkaitan dengan suhu ya, suhu kelembapan, suhu panas, semua harus dijaga dengan sebaik mungkin biar supaya normal lah ya, normal, suhunya normal, kelembapannya normal. Kalau berkaitan atap ya boleh asbes, boleh genting, boleh juga seng, tergantung situasi lah ya, daerah di mana kita tinggal. Kalau di Lampung cocoknya itu asbes. Kalau untuk genting itu tidak banyak, jarang yang menggunakan genting. Karena apa? Yang dibutuhkan di sini adalah suhu agar kelembapannya itu tidak terlalu ekstrim. Terus kalau pakai asbes itu berarti nanti kandang bisa panas lah ya, teratur, nanti makannya makan dan minumnya banyak.
Kalau di daerah dingin mungkin pakainya lebih banyak apa namanya, seng ya, bukan genting ya. Kalau genting kan nanti malah justru tingkat kelembapannya terlalu tinggi. Nah ini, terus kemudian bau kohe ya, bau kohe dan kencing itu tidak mengganggu lingkungan. Ini penting berkaitan dengan lokasi kandang kita. Terus selanjutnya ukuran kandang itu memang benar-benar tepat ya. Jangan terlalu apa namanya, sempit. Apalagi ukuran kandang per kotaknya ya, per kotak untuk masing-masing kambing. Yang kandang individu khususnya ya. Itu harus sesuai standarisasi ternak. Standarisasi ternak itu ya lebar 120 ke belakang 150 karena berhitung berkaitan nanti di kemudian hari ada cempe 1 sampai 2 dan ada ruang bermain. Itu juga perlu termasuk ada ruang untuk keluar masuk cempe, itu keluar masuk dari kandang ya, biar dia main-main keluar, olahraga biar sehat, terus cepat badannya. Kalau di sini ngomong cepat melar, itu kan artinya ada ruang keluar masuk untuk cempe. Terus kemudian berkaitan dengan ini ya, ketinggian dinding kandang kambing itu ya 120 itu udah tepat. Terus ketinggian lantai tanah ke tempat, dari lantai tanah kohe itu ya, tempat wadah kohe ke lantai kambing, tempat duduk tidurnya kambing itu ya minimal 70 cm. Terus jarak lubang jatuhnya kohe itu paletan ya, paletan lantai ya, itu jaraknya 10 cm itu bagusnya, atau 1 jari telunjuk orang dewasa. Terus kemudian ini yang selanjutnya berkaitan dengan kesehatan ya. Tadi pakan udah, kandang sudah, yang keempat ini berkaitan dengan penyediaan obat. Penyediaan obat itu harus lengkap ya. Jangan kita membeli obat ketika kambing kita sakit, tapi kita sedia payung sebelum hujan, atau kita menyediakan obat-obatan secara lengkap dari awal. Baik obat mastitis atau susu bengkak, obat mata, terus obat mencret, obat kembung, obat lumpuh, obat nafsu makan, vitamin, antibiotik, terus kemudian obat paru-paru ya kan? Terus alat suntik juga lengkap, suntik terus suntik cekok juga ada, terus disinfektan juga untuk menyemprot kandang juga disediakan, obat cacing, obat kutu, obat kutik, terus susu tambahan ya. Dan semua ini kalau obat-obatan belum diperlukan, sebaiknya disimpan di tempat yang benar. Rata-rata kalau di sini dimasukin ke kulkas lah ya, biar tingkat menjaga suhu, terus obat-obatannya nggak rusak. Kalau di luar di kandang, umpamanya disimpan di kandang kan kena panas, kena hujan, ini akhir titiknya obat-obatan itu bisa jadi gampang ya, gampang berubah atau rusak lah ya, atau tidak bagus lah disimpan seperti itu. Bagusnya ya kalau di sini, kalau umumnya di sini disimpan di kulkas. Terus kemudian yang kelima ini ya, berkaitan dengan pakan. Ini ketersediaan pakan hijauan itu memang harus cukup, dan pakan itu baik itu silase, konsentrat, fermentasi, dan bahan-bahan makanan yang lainnya memang kita harus sedia, seperti untuk membuat racikan pakan sendiri ya, entah itu mineral, premix, bungkil kelapa, bungkil sawit, bungkil kedelai, molase atau tetes tebu, tepung jagung, kulit ari kopi, dan lain sebagainya. Untuk membuat silase seperti odot itu kalau langsung disimpan itu kebanyakan busuk ya, jadi harus dilayukan dulu. Setelah digiling, dibiarkan
beberapa jam. Kalau sudah mulai layu, kadar airnya berkurang, baru bisa disimpan di tong atau di plastik silase. Itu lebih baik. Kalau untuk rumput, sejauh ini saya belum pernah ada bukti di Lampung ini ya, khusus di lingkungan saya, rumput itu berhasil atau bisa dibikin silase. Rata-rata nggak bisa. Rumput liar itu nggak bisa. Selain memang jenis rumputnya berbeda-beda, yang kita kumpulkan nggak bisa sama. Terus kemudian kandungannya memang mudah sekali rusak, kandungan gizinya. Terus kalau disimpan silase itu cenderung dia bau, warnanya juga uh, coklat kehitam-hitaman, dan itu memang nggak bagus. Kalau bikin silase itu ya bagus itu kalau sudah jadi pasti harum lah ya, harum. Nah, ini hal-hal yang memang pengen saya sampaikan sebagai variabel parameter kesuksesan ternak kambing itu sebenarnya bukan diukur dari jumlahnya, tetapi sebenarnya dari hal-hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi kan berkaitan dengan kesehatan lah, ciri-ciri kambing lah bagus dan sehat itu. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri kambing sehat itu berkaitan dengan pola makannya. Terus kemudian yang ketiga itu tentang kandang lah ya, membahas tentang kandang, sirkulasi dan lain sebagainya. Yang keempat tadi menyediakan obat. Yang kelima itu berkaitan dengan bank pakan ya, bank pakan. Nah, ini hal-hal yang bisa saya sampaikan, termasuk saya tambahkan beberapa hal. Jangan sampai, ini termasuk yang penting, juga penting ini. Bukti kambing sehat, kambing bisa bagus seperti yang saya sampaikan itu, jangan sampai membuat kambing itu stres. Jadi buatlah kambing itu senyaman mungkin, seenak mungkin. Termasuk kandang itu ya, tingkat keberhasilan kesuksesan ternak kambing itu bukan diukur dengan kandang yang bagus, bukan dengan jumlah kambing yang banyak, tetapi kambing yang sehat itu dari kelima variabel itu yang saya sampaikan. Kalau kemudian kita pengen kandang bagus, itu sebenarnya prestis ya, sebenarnya bentuk kenyamanan kita aja, kepuasan kita. Tapi sebenarnya kalau kambing, yang penting dia tidak stres, nyaman, terus interaksi dengan kita itu sering setiap hari, dan dia bahagia. Ada tempat di saat dia, ada waktu di saat dia istirahat tidur, ada waktu di saat dia memang bermain, ada saat dimana dia makan, itu memang harus teratur. Itu semuanya ya, semuanya harus dicatat. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam Arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.